Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan pada sehat semua ya. Nah, berjumpa lagi dalam ibadah online kita tanggal 27 November 2022. Nah, sebelum kita memulai ibadah, ada saatnya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau masih membimbing kami, mengurapi kami dalam seminggu hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita membuka lagu ibadah kita dari lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 12 ayat 7 sampai dengan 9, Mazmur 12 ayat 7 sampai dengan 9. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian kita dari lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Jumpa lagi bersama dengan Kak Arni di pagi hari ini untuk sama-sama mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Pasti luar biasa dalam keadaan sehat. Baik adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu sebuah janji Tuhan. Aku percaya pada janji Tuhan yang terambil dari Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Adik-adik pernah mendengar janji? Adik-adik pernah berjanji sama papa dan mama? Atau papa dan mama pernah berjanji kepada adik-adik? Pasti. Papa dan mama pasti pernah berjanji. Dan adik-adik juga pernah berjanji sama papa dan mama ataupun temannya. Namun sebelum kita mendengar janji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari yang indah ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama hadir walaupun dalam IMPA online, tapi kami yakin kami boleh diberi kemampuan untuk mendengar firman Tuhan. Mari kuasai hati kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Namun kita baca Alkitab terlebih dahulu ya. Nah, karena adik-adik yang di rumah masih pra-TK dan TK, alangkah baiknya papa dan mama mohon didampingi anak-anak kita untuk bersama-sama dengan saya membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang diberi judul firman Tuhan hari ini adalah hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Ayat 17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ayat 18,
Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah tetap menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantar. Ayat 20. Seorang pengantar bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan kepada sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik, yaitu sebuah janji. Nah, janji Allah kepada siapa yang kita baca di Alkitab ini? Nah, adik pernah nggak melihat siapa ini? Siapa yang pernah melihat Bapak ini? Ada yang tahu? Papa Mama pasti tahu ya. Nah, adik-adik, Bapak ini adalah seorang Abraham. Bapak Abraham, Opung Abraham ya, yang sudah lama sekali, yang mana kita kenal di dalam Alkitab. Pak Abraham ini adalah seorang bapak yang beriman, bapak beriman ya, bapak yang sangat-sangat taat kepada Allah yang hidup ya. Abraham mendapat janji dari Tuhan bahwa keturunannya akan diberkati, keturunannya akan ada keselamatan. Ya, Allah berjanji kepada Abraham. Kalau tadi Kak Ani bilang ada guru berjanji atau orang tua berjanji kepada adik-adik di rumah, atau adik-adik berjanji kepada orang tua. Nah, hari ini kita mendengar bahwa Allah berjanji kepada Abraham. Nah, Abraham ini dulu dia dipanggil, Abraham, keluarlah kamu dari tempat tinggalmu saat ini, dan sekarang kamu menuju tanah yang saya janjikan. Abraham dengan percaya dan yakin bahwa yang berbicara dengan dia adalah Allah, maka dia nurut. Dia percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan membimbing dia kemanapun dia pergi. Ya, kita lihat dia sangat-sangat taat. Ya, dia sangat taat kepada Allah. Ya, dia takut untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ya, kita lihat Abraham ya, sampai dia mau mengorbankan anaknya. Ya, Allah bilang, berikanlah persembahan korban. Tapi siapa? Anakmu. Nah, adik-adik dia punya anak cuma satu-satunya. Tetapi karena Allah meminta ketulusan, dia meminta kesetiaan Abraham itu sejauh mana, maka Abraham dia percaya. Ya, dia tidak merasakan takut dan ragu. Dia mau mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan bisa melihat
hatinya si Abraham. Hati Abraham yang tulus dan taat dan setia kepadanya. Sehingga Tuhan sudah melihat ketulusan ini, dia akhirnya tidak jadi mengorbankan anaknya. Tetapi Allah di saat itu berjanji kepada Abraham akan memberkati seluruh keluarga Abraham, akan memberkati keturunan Abraham, akan menjadikan keturunan Abraham sebanyak mungkin. Ya, adik-adik, itulah janji Allah. Janji Allah kepada Abraham sampai sekarang, yaitu janji keselamatan. Nah, adik-adik, apakah hanya Allah berjanji kepada Abraham sekarang? Enggak. Allah juga berjanji kepada Kak Ani dan kepada adik-adik. Allah atau Tuhan Yesus berjanji kepada kita, di mana Dia tidak pernah sekalipun akan meninggalkan adik-adik. Ya, Dia akan mendampingi adik-adik, Dia akan mengawal langkah adik dari sejak adik dalam kandungan sampai adik besar sekarang. Tuhan Yesus tetap mengawal, tetap memelihara adik-adik. Ya, bukan hanya Abraham yang mendapat janji, tetapi kita juga adik-adik yang sekarang mendapat janji. Nah, seringkali kita kecewa kalau janji seorang papa atau mama tidak ditepati. Contohnya, mama sudah berjanji bahwa dia akan memberi kita coklat kalau kita mau belajar dengan baik. Tapi karena kesibukan mama atau hal lain, lupa beli coklat. Akhirnya yang terjadi adalah kecewa. Muncul bahasa seperti ini. Mama kan sudah janji, tadi mau belikan coklat. Mana? Kita kecewa. Kenapa? Karena mama tidak menepati janjinya untuk membelikan atau memberikan sesuatu yang telah dijanjikan kepada kita. Ya, kita kecewa. Nah, mama sama papa kecewa juga nggak kalau kita berjanji tapi kita tidak tepati? Kecewa juga. Contoh ya. Contoh. Mama bilang, adik jangan lagi suka cengeng, jangan nangis terus ya. Adik nggak boleh seperti ini ya. Tapi kita janji, ya mak saya nggak ulangi lagi. Tapi beberapa menit atau hanya 1 jam sudah berubah lagi. Itu namanya sudah tidak menempati janji. Akhirnya mama sedih nggak di situ? Juga sedih ya. Juga mama sedih dia, tetapi mama tetap memaafkan. Ya, papa memaafkan kesalahan kita kalau kita tidak menepati janji. Ya, papa mama juga, maka kita juga kalau papa mama tidak menepati janjinya, kita juga harus memaafkan papa mama. Kenapa? Karena ada sesuatu, mungkin ada hal, ada situasi yang tidak memungkinkan. Ya, adik-adik, jadi kita saling memaafkan, memahami. Nah, kalau Allah, dia tidak pernah mengubah janjinya. Nggak ada Allah mengubah janjinya. Janji Allah tetap berjalan sampai sekarang kepada siapa? Kepada kita, kepada kakak, dan kepada adik-adik semuanya. Ya. Janji Allah itu contohnya apa kepada kita? Ketika kita bersekolah, Tuhan membimbing kita, ya, keselamatan. Iya dong. Pergi ke sekolah, ketika kita tidur, keselamatan ada, Tuhan ada melindungi kita. Jadi dalam setiap gerak-gerik kita, janji Allah ada di dalam diri kita. Kenapa? Dia tetap menepatinya, yaitu mengawal kita, menyertai kita kemanapun kita pergi.
Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Tapi kitalah yang sering meninggalkan, menjauh daripada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap mau mengampuni kita. Tuhan Yesus tetap membuka tangannya untuk kita selalu datang kepadanya. Nah, adik-adik, hari ini jika ada adik janji, maka adik berusaha tepati janjinya. Demikian juga Kak Ani juga belajar menepati janji. Kepada siapa? Kepada anak-anak Kak Ani juga, kepada teman-teman Kak Ani juga, ya. Hari ini Allah menepati janjinya kepada Abraham. Hari ini menepati janjinya kepada Kak Ani dan kepada adik-adik di rumah, ya. Dengan kesehatan, ya, dengan papa dan mama dia berikan kepada kita, yang selalu merawat kita di rumah, ya, yang selalu mencukupkan kebutuhan kita, ya, yang mana selalu dijaganya papa mama kita, selalu memelihara kita di sekolah, selalu memberikan kita sukacita. Itu semua Allah menolong, menyertai kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Baik, adik-adik, kita lihat video ini sejenak. Ya, sebelum kita lihat video tadi, ada yang sedikit Kak Ani ingatkan bahwa ketika adik belajar, ya, lihat gambar di atas, adik belajar, ada Tuhan Yesus bersamamu, ya. Dia menjagamu. Ketika kamu sedang membaca Alkitab, ya, dia ada juga bersamamu. Ketika kamu berdoa, dia ada bersamamu. Ketika mama mendampingimu, dia ada bersamamu. Allah tetap mendampingimu. Allah tetap menepati janjinya menjaga, yaitu memberi keselamatan kepada kita. Keselamatan bukan hanya menyelamatkan hidup kita, tetapi Allah juga menyelamatkan seluruh kehidupan kita, ya. Kegiatan kita tetap dikawal oleh Tuhan. Kesehatan dan semua adalah janji Allah dia berikan kepada kita. Jadi adik-adik, bukan hanya berlaku kepada Abraham, janji Allah menyertai keluarga dan memberkatinya, tetapi Allah juga memberkati kita saat ini. Yang mana juga janji Allah adalah akan memberi, akan mengutus seorang penyelamat, yang mana tidak lama lagi kita akan memeriahkan hari kelahiran Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan. Jadi itu adalah janji Allah itu kepada Abraham, bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini. Hai Bintang, baru pulang ya? Loh, ada apa Bintang? Wajahnya kok kesal begitu? Ini Pak, aku kesal sekali dengan Rio. Dia sering membohongiku. Tadi dia berjanji akan bertemu setelah pulang sekolah. Tapi mana dia malah tidak datang-datang. Bintang, sabar ya, jangan marah. Maafkan saja Rio. Mungkin dia ada acara mendadak, jadi tidak bisa menepati janjinya bertemu dengan kamu dan tidak sempat berbicara sama kamu. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Rio, tapi maafkan saja ya. Bintang harus sabar, tidak usah marah. Yang terpenting Bintang percaya sama Tuhan Yesus, ya kan? Kenapa? Sebab Tuhan Yesus itu tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Jadi Bintang tidak usah takut. Nah, Bintang nggak suka kan kalau ada yang berjanji sama Bintang tapi tidak ditepati. Bintang berarti harus selalu menepati janji yang Bintang buat, termasuk kepada papa dan mama.
Kalau Bintang janji mau belajar dengan rajin, ya Bintang harus menepati itu. Kalau Bintang janji Bintang tidak makan nakal, Bintang juga harus menepati janji itu. Iya Pak, Bintang akan belajar menepati janji supaya Bintang tidak mengecewakan orang lain, tidak mengecewakan Papa dan Mama juga. Ayo, tersenyum lagi dong Bintang, jangan marah-marah lagi. Sudah sana, ganti baju lalu beristirahat. Kamu capek kan pulang sekolah? Tapi sebentar, kita berdoa dulu yuk Bintang yuk. Ayo Pak, kita doa. Tuhan Yesus, aku ingin belajar menepati janji. Tolong aku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar tadi firman Tuhan, janji seorang anak yang mana dia kesal, tapi karena dia tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi dia, maka dia mengampuni. Ya, adik-adik yang di rumah maupun Kak Ani, mari kalau kita selama ini sering tidak menepati janji, mari kita belajar kembali untuk selalu menepati janji supaya orang yang kita janjikan itu tidak merasa kecewa, tidak merasa kesal terhadap kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri selalu menepati janjinya kepada kita. Mari juga kita tepati janji kita kepada Tuhan Yesus dengan cara kita tetap berdoa, kita tetap beribadah, kita tetap memuji Tuhan, dan kita tetap dengar ya kebenaran firman Tuhan dan selalu menghormati Papa dan Mama. Ingat, Yesus sayang bukan hanya satu orang, tetapi Tuhan Yesus sangat menyayangi setiap orang, apalagi kita anak-anak yang hidup dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Berkasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan secara online. Kami percaya juga Tuhan ada di tengah-tengah kami hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat kami, anak-anak-Mu, berkati kami senantiasa agar kami boleh bisa dimampukan menepati janji kami kepada orang tua kami, terlebih kepada Engkau Tuhan Yesus, sehingga tidak mengecewakan Tuhan Yesus dan juga orang tua kami atau siapapun kami berjanji. Pagi hari ini kami berdoa buat gereja kami Tuhan, gereja GPIB, kami mohon berkatilah hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani, yang memberitakan firman Tuhan, baik Pak Pendeta, Ibu Pendeta, dan juga majelis, diaken, dan para pekerja yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan buat kakak kami yang melayani kami hari ini, baik dimanapun, baik secara daring atau luring. Tuhan memberikan mereka semangat tetap pelayanan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui pelayanan mereka. Terlebih saat ini dalam mempersiapkan kegiatan Natal yang dilaksanakan tanggal 11 nanti, mari Tuhan Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, hikmat daripada Tuhan dalam bertindak dan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai kakak layan, baik di rumah dan juga adik-adik yang terlibat atau kakak-kakak yang terlibat dalam latihan Natal, mari juga Tuhan Engkau berkati. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Engkau tumpang tangan-Mu atas bangsa kami, agar bangsa kami senantiasa hidup dalam Tuhan, dan kami rakyat Indonesia boleh merasa nyaman. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran pemerintahan, baik Kota Pekanbaru kami tempat tinggal. Tuhan berkati mereka. Berikan roh yang takut akan Tuhan dalam pelayanan mereka.
Demikian juga Tuhan kami berdoa buat kakak-kakak kami, abang-abang kami yang mempersiapkan diri di dalam menghadapi ujian akhir semester. Mari Tuhan Engkau memberikan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapat nilai yang sangat baik. Demikian juga Tuhan buat papa mama kami, berikan kesehatan hikmat daripada Tuhan di dalam mendidik, mengarahkan kami, mengayomi kami, agar kami boleh menjadi anak yang patuh, anak yang taat akan Tuhan Yesus. Berkatilah mereka yang saat ini terbaring lemah karena nama Tuhan, atau karena penyakit dan segala macam pergumulan kehidupan saudara-saudara kami di luar sana Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau memberkati dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hari ini dalam tangan-Mu. Berkati kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat lagu pujian kita dari lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberikan, Bapa, Engkau berikan berkat kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu dari lagu Tuhan Kau Gembala Kami.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami percaya Tuhan berkat-Mu boleh melimpah atas kami, dan juga Tuhan Engkau memberkati siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami bersyukur dan kami percaya Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah IMPA online selanjutnya, dan selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. It's about